Tema ini cukup menarik dan sekaligus cukup mengkhawatirkan. Karena apa? Karena kalau adanya ramalan yang tidak terbukti itu kemudian menjadikan yang diramalkan itu dianggap hanya omong kosong, maka ini bahaya. Pertama, kita pernah dengar ada ramalan kiamat ya dulu 2012, nggak terbukti kan? Sebelumnya bahkan ada yang meramal 2009 itu kiamat, juga tidak terbukti. Nanti khawatirnya, oh kiamat itu omong kosong. Nah ini bahaya. Yang kedua itu ada beredar broadcast dari grup WA itu bahwasanya umur umat Islam itu maksimal 1.500 tahun. Nah ini kalau yang ramalan kiamat, ramalan NIC itu mudah kita menolaknya karena itu orang-orang non-Muslim. Jadi kita nggak begitu percaya, nggak mengapa. Tapi kalau ramalan yang ini umur umat Islam ini yang memprediksi ulama besar Imam Jalaluddin As-Suyuti, penulis kitab Tafsir Jalalain. Di dalam fatwanya beliau ada menghitung ini. Saya tulis di blog ini dulu sudah lama ini. 3 tahun yang lalu memprediksi itu. Sehingga kalau dihitung-hitung ini sudah harusnya Imam Mahdi itu sudah turun ini. Hampir kiamat sudah. Karena umat Islam itu hampir habis. Tinggal 45 tahun lagi habis umat Islam. Kalau menuruti perhitungan dari Imam As-Suyuti dan juga sebagian ulama yang lain. Nah kalau nanti lewat ternyata nggak kiamat kan, khawatirnya kiamat itu dianggap omong kosong. Nah bagaimana kita menyikapi hal ini secara i'tiqadi itu Allah katakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidaklah seorang pun itu tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Urusan masa depan, urusan futuristik, itu termasuk perkara gaib yang tidak ada orang yang tahu. Sehingga kalau sekedar memprediksi, meramal, kalau landasannya data sebetulnya tidak keliru, tidak haram, tidak. Kayak ramalan cuaca dan sebagainya, nggak apa-apa. Tetapi ini tidak bisa dijadikan i'tiqad. Ya, nggak bisa jadikan i'tiqad. Terlebih yang melakukan NIC, apalagi data itu kan ramalannya ada 4. Ada 4 kemungkinan. Kalau 4 itu bobotnya sama secara probabilitas, ya, secara matematis kemungkinannya kan cuma 25%. Nah 25% kok mau digunakan untuk menolak berita dari Rasulullah misalnya. Ini sesuatu yang kalau ngikuti bahasanya Rocky Gerung, itu ya nggak enak lah saya sebutkan. Masa yang cuma 25% mau mengalahkan kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang bisa layak untuk diambil beritanya untuk perkara masa depan? Itu Allah katakan dalam surah Al-Jin, ya, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib dan dia tidak memperlihatkan perkara gaib itu kepada siapapun illa manir tadha mir rasul, kecuali rasul yang dia ridhoi itu akan dibukakan sebagian perkara gaib. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentunya kalau mau tahu masa depan, ikutilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau saja yang Allah bukakan pintu gaib itu, dan itu pun tidak semua. Begitu Ustaz Sabarudin menyikapi ramalan begitu. Baik, ya, yang menjadi masalah memang di tengah masyarakat barangkali atau bahkan ada tokoh yang khilafah tidak tegak atau ramalan ini, prediksi ini tidak terwujud di tahun 2020. Maka ini berarti adalah angan kosong saja. Nah ini mungkin bagaimana nih? Pertama kita meyakinkan, lebih meyakinkan lagi ke mereka yang seakan-akan mereka yang percaya itu terhadap ramalan ini,
Lalu ketika tidak terjadi, mereka kemudian mengatakan khilafah itu tidak bisa terwujud. Pertama dilihat orangnya. Kalau orangnya itu dasar memang bahasa kasarnya bebal, kada kawan dipadahi, baik kada usah diurusin gin. Kata Imam Al-Ghazali, fala tudayyi li islahihi zaman. Jangan engkau buang-buang waktu untuk memperbaiki pemahaman orang tersebut. Kan kacau sekali. Orang yang sering berbohong dia percaya, sementara Rasulullah berita-beritanya tidak dipercaya. Dianggap angan kosong. Nah ini bermasalah dari sisi nalar dan logikanya serta intelektualitasnya. Nah kalau orangnya itu kira-kira masih bisa diajak bernalar, ya tinggal disampaikan berita-berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya berita ini dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim juga Imam Ahmad. Ya, hadisnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, Ayyul Madinata ini tuftahu awalan. Negeri mana yang akan ditaklukkan pertama kali? Konstantinia, awir Rumiyah. Konstantinopel ataukah Romawi? Maka Rasulullah menjawab, Madinatu Hirokla tuftahu awalan. Kotanya Heraklius yang akan ditaklukkan pertama kali, yakni Konstantinia. Ini bicara ke depan ya, karena Konstantinopel waktu itu negara yang kuat sekali, masih ibu kotanya Romawi Timur ya. Dan ini Rasulullah dianggap mimpi. Dan ini terjadinya kan sekitar 700 atau 800 tahun setelah Rasulullah wafat baru tertaklukkan kota Konstantinopel itu. Penaklukan yang pertama, penaklukan kedua nanti dijanjikan oleh Rasulullah di akhir zaman yang tanpa militer. Ini berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kota. Konstantinopel sudah ditaklukkan, Rumiyah. Nah, Rumiyah ini jadi tanda tanya. Rumiyah itu di mana? Nah, kalau kita lihat ada kitab judulnya Atlas Hadis An-Nabawi. Ini kitab yang menunjukkan peta-peta daerah-daerah yang ada di dalam hadis Nabi. Jadi ketika kita baca hadis ada nama daerah, cari di kitab ini akan ketemu. Di situ dikatakan Rumiyah itu menunjukkan dua tempat. Pertama itu adalah Fir Rumiyah Asimah Italia, ibu kota Italia sekarang. Yang kedua, Rumiyah itu adalah salah satu kota di Madain. Nah, kalau kita lihat kota yang di Madain yang namanya Rumiyah itu sudah ditaklukkan pada masa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga hadis Rasulullah yang sebelumnya ini berarti Rumiyah itu ditaklukkan dulu kalau yang dimaksud adalah kota di Madain. Karena ini Rasulullah tidak mungkin berbohong, maka Rumiyah yang dimaksud dalam hadis ini tentulah Rumiyah, ibu kota Italia sekarang. Hadis ini memberikan kabar gembira kalau Konstantinopel itu tertaklukkan 800-an tahun setelah Rasulullah ngomong. Rumiyah ini juga insya Allah dalam waktu ke depan juga akan ditaklukkan oleh umat Islam. Nah, tinggal masalahnya menaklukkannya itu pakai apa? Nah, ini ada hadis Rasulullah yang lain. Bisa kita lihat di dalam Sahih Muslim. Yakunu fi akhiri ummati khalifah. Akan ada pada akhir umatku itu seorang khalifah. Ini Rasul yang ngomong. Hadisnya sahih. Akan ada di akhir umatku ini khalifah. Yuhsil mala hasyan. Yuhsil mala hasyan itu maksudnya membagi-bagi harta ya, dengan cara mencibuk pakai tangan saja. Kada berhitungan lagi enggak pakai mesin penghitung uang, enggak. Langsung ambil bagi. Itu menunjukkan saat itu begitu banyaknya harta dan begitu pemurahnya kepala negara. La ya'udduhu adadan, beliau enggak menghitung-hitung lagi. Sebagian orang beranggapan, oh ini kan Umar bin Abdul Aziz. Tapi di Sahih Muslim, hadis ini, ketika perawi ditanya, Atarayani annahu Umar bin Abdul Aziz, apakah menurut kalian berdua,
yang dimaksud khalifah itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Faqala la. Mereka berdua menjawab tidak. Jadi ini menunjukkan berita Rasulullah ke depan itu akan ada. Itu jadi dari sisi hadis ya. Jadi kalau orangnya masih percaya kepada Rasul, insya Allah selesai penjelasan itu. Nah, itu bisa ditambahi dengan dari sisi realitas. Realitas sekarang ini kapitalisme itu makin rusak dan merusak. Bisa kita lihatlah. Ini contohnya saat orang banyak kelaparan, saat itu juga banyak makanan dibuang. Ada kemarin baca di Ghana. Ghana itu banyak penghasil emas. Ternyata mie instan dari Indonesia itu banyak digunakan untuk transaksi seksual. Menunjukkan betapa miskinnya masyarakat itu, ada yang sekedar untuk makan mie mereka harus menjual kehormatan. Yang kelima, saya ingin sampaikan bahwasanya umat yang merindukan tegaknya hukum-hukum syariah itu juga semakin meningkat. Ini menurut Pew Research Center di Amerika Serikat, itu 72% Muslim itu menginginkan hukum syariah. Ini lembaga orang non-Muslim ya. Kemudian di Perancis juga begitu. 2020 kemarin. 57% dari sampel yang diambil Muslim Perancis itu menempatkan hukum syariah itu di atas hukum Republik Perancis. Jadi keyakinan umat ini ya, di satu sisi beritanya ada, di sisi lain kenyataan kapitalisme rusak, di sisi lain umat itu banyak menginginkan mereka diatur dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi lain ada yang mengatakan oh itu radikal. Ini merupakan kita lihat ya tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu syai'an, kalau Allah itu menghendaki sesuatu, hayya alahu asbabahu. Allah akan mempersiapkan sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya itu kelihatan. Begitu Ustaz Sabarudin. Kalau saya melihat apa yang diramalkan NIC itu bukan semata-mata prediksi atau narasi untuk meramal, bukan. Tapi itu adalah sebuah wacana untuk membuat kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan untuk menghalangi peluang tegaknya khilafah tersebut. Jadi mereka tahu itu ada kemungkinannya, maka mereka bikin desain supaya kemungkinan itu tidak terjadi. Dan itu sudah dilakukan dengan cara memecah belah kaum muslimin. Bisa kita lihat juga di tesisnya, tulisannya Sheryl Bernard dari Rand Corporation yang membagi kaum muslimin itu dikelompokkan jadi 4, kemudian yang mereka sukai diangkat, yang kelompok yang mereka cap sebagai fundamentalis itu akan diinjak dan dijadikan musuh bersama. Di antara orang yang disebut fundamentalis radikal itu adalah orang-orang yang menginginkan hukum syariat itu tegak. Itu bisa dilihat di situ. Jadi ramalan itu bukan sekedar ramalan, tapi mereka meramal itu melihat kemungkinan untuk mereka halang-halangi. Sebagaimana ada buku Demokrasi Mati. Itu bukan untuk menghancurkan demokrasi, tapi untuk menghalangi supaya demokrasi jangan mati. Jadi arahnya ke situ.